Soal nomor 1, jelaskan peristiwa penting terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa penting terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada akhir Perang Dunia Kedua, khususnya setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada awal Agustus 1945. Terus proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dari peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada hari itu golongan muda menculik Soekarno dari Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang, untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Setelah dilakukan tanpa campur tangan Jepang, habis itu setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 3 WIB. Mereka bersama Ahmad Subarjo menyusun naskah teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Naskah ini ditulis oleh Soekarno dan selesai dalam waktu kurang lebih 2 jam. Setelah naskah disusun, Sayuti Melik mengetik teks proklamasi tersebut dan kemudian diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Awalnya proklamasi direncanakan akan dibacakan di lapangan Ikada, namun karena kekhawatiran akan kemungkinan pertumpahan darah, lokasi pembacaan akhirnya dipindahkan ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia secara sederhana di serambi depan rumah Soekarno. Proklamasi tersebut ditandai dengan berdirinya negara Republik Indonesia yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia setelah dijajah selama kurang lebih 3,5 abad. Setelah pembacaan proklamasi, Soekarno menyampaikan pidato singkat yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan akhirnya Soekarno mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama menyusun negara merdeka yang kekal dan abadi. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama di Indonesia. Soal nomor 2, bagaimana proses pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu yang pertama, prosesnya ada penyusunan naskah proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, ada pengetikan naskah. Naskah proklamasi yang ditulis dengan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Yang ketiga, ada pemilihan lokasi.
Lokasi pembacaan dipilih di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menghindari keramaian dan kemungkinan bentrokan. Terus yang keempat ada pengumpulan orang terdekat. Para tokoh dan pemuda berkumpul di Rumah Soekarno untuk menyaksikan pembacaan proklamasi. Terus yang kelima itu ada pembacaan proklamasi. Pembacaan proklamasi dimulai pukul 5 WIB. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia secara tegas dan jelas yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Yang keenam ada pengibaran bendera merah putih. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh latar belakang pemuda sebagai simbol kemerdekaan. Yang keenam ada pidato singkat dari Insinyur Soekarno. Soekarno menyampaikan pidato singkat yang mengajak rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh ada penyebaran berita proklamasi akan segera disebarkan ke seluruh daerah untuk membagikan semangat kemerdekaan. Terus soal nomor 3, sebutkan peristiwa penting apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan apa saja dampaknya bagi Indonesia. Peristiwa pentingnya itu yang pertama pembentukan pemerintahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, pertempuran melawan penjajah. Yang ketiga, ada pengakuan kedaulatan dari Belanda tanggal 27 Desember 1945. Yang keempat, pembentukan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Terus dampaknya itu yang pertama, terbentuknya pemerintahan dan sistem hukum yang stabil. Yang kedua, pengakuan kedaulatan, memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Yang terakhir, konsolidasi negara kesatuan, memperkokoh persatuan bangsa dan wilayah Indonesia. Dah.